Namaku Randy, usia 27 tahun, masih lajang dan pengangguran. Tapi aku punya profesi yang bergengsi. Biar kerjanya nggak setiap hari, tapi hasilnya lumayan gede, cukup buat makan enak dalam 1 bulan. Kalian mau tahu profesi apa? Aku ini seorang. Dan perlu kalian juga tahu, yang punya andil besar atas profesiku ini adalah tanteku sendiri. Tante Erni namanya, istri dari Om Leo, adik dari ibuku. Saat itu malam hari, hujan turun sangat lebat. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Tante Erni telepon aku. Seperti biasa, aku disuruh ke rumahnya. Aku disuruh nemenin kalau malam hari hujan. Tante Erni itu takut sama hujan kalau malam hari. Sedang Om Leo kerjanya di luar kota, pulang sepekan sekali. Saat itu juga aku langsung OTW ke rumah Tante Erni yang lokasinya ada di kompleks sebelah. Begitu keluar aku melihat ke atas, langit sudah nampak suram. Awan hitam menutupi angkasa raya. Di dahi menyambar-nyambar seperti lampu bis kamera milik malaikat. Aku agak ngebut, gerimis yang sudah turun mulai deras. Kayaknya malam ini akan terjadi hujan petir. Gak lama aku sudah sampai. Motor aku parkir di garasi yang belum ada pintunya, maklum rumah baru, tapi aman kok. Lalu aku buka pintu. Baru melangkah masuk, terdengar suara Tante Erni memanggil dari dalam. Pasti memastikan aku yang datang. Iya Tan, aku yang datang, sahutku. Setelah menutup pintu sekaligus menguncinya, aku melintas masuk. Sesampainya di ruang tengah, aku langsung menghampiri pintu kamar Tante. Aku raih daun pintu dan aku buka. Mataku langsung mengarah ke kasur, di mana Tante Erni tengah ngasih suapan ASI anaknya yang masih berumur 1 tahun. Aku sengaja diam sejenak. Aku tertarik sama aksi Beryl yang sedang asik minum. Dan aku merasakan ada debaran yang terjadi di dada. Karena merasa gak enak sendiri, lalu aku memanggil, Tante, Candy, bentar ya, Beryl belum tidur, serunya tanpa nunjukin sikap kaget, padahal itunya nampak jelas. Aku lantas berlalu dari pintu dan menghampiri sofa panjang yang ada di ruang tengah, tempat favoritku setiap di rumah Tante. Baru saja aku duduk dan hendak merogoh ponsel, tiba-tiba terdengar suara petir keras sekali sampai aku tersingkat kaget. Tak lama kemudian Tante Erni muncul dari kamarnya. Dia menghampiriku dengan tergopoh-gopoh, dan tanpa sungkan dia mendekapku. Persis seperti anak kecil, Tante Erni merengek ketakutan. Kenapa Tan? Tanyaku. Tante takut petir kan? Jawabnya. Aku balas dekapnya, mencoba menenangkan. Tak lama berselang Tante Erni melepaskan dan katanya, kamu ikut ke kamar yuk. Kamar Tante? Tanyaku, kaget. Tante Erni gak jawab, langsung narik tanganku. Aku pun ngikut meski keadaan dadaku sudah bergemuruh. Sesampainya di dalam, Tante melarangku tidur di lantai, tapi disuruh naik ke ranjang. Sampai di situ aku tetap nurut. Aku mengambil posisi di sisi tembok, sementara Tante ada di pinggir. Kami hanya dibatasi Beryl di tengah-tengah. Memang aku nampak tenang, tapi dalam diriku sebenarnya sudah gak karuan. Bayangin aja, bukan saja sekamar,
tapi seranjang sama Tante Erni. Bukan itu saja, bahkan dengan jelas sekali aku bisa melihat itunya Tante karena masih mimikin Berin. Aku mencoba mengalihkan perhatian itu dengan berpura-pura main HP, meski sebenarnya dari ekor mata aku suka menatap mimiknya Beryl. Habis di depan mata, entah berapa lama aku berada pada keadaan yang serba salah. Apalagi aku merasa jika Tante Erni seperti sengaja mamerin itunya. Hal itu yang bikin aku secara diam-diam menelan ludah sendiri. Dan itu juga yang membuat adikku mulai hidup wasem. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku. Kan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku. Dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini
untuk kuucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti meski ku tunggu hingga ujung waktuku. Kan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya.